Menyambut bulan Ramadan, aku mau mengikuti tradisi ngelampet. Tapi seperti biasa, aku tak bantu masak-masak dulu. Pun nih. Nah, sekarang kita lagi bikin lepet. Biasa digunakan untuk acara ngelampet, yaitu dibungkusnya pakai daun bambu. Padahal biasanya pakai daun janur. Lepet adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang menggunakan beras ketan sebagai bahan utamanya. Biasanya, beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa dibungkus dengan janur memanjang. Tapi beda dengan lepet di sini, harus menggunakan bungkus daun bambu. Nah, jadi buat bungkus lepet ini menggunakan daun bambu apus. Karena lebih lebar, Bu, ya, dan lebih gampang. Sebenarnya, jauh sebelum lepet yang dibungkus dengan janur atau daun kelapa yang muda, di desa ini lebih dulu lepet yang menggunakan bungkus daun bambu seperti ini. Selain lepet, tentu ada juga kupat. Kupat dan lepet kan nggak bisa dipisahkan yo, saling melengkapi satu sama lain. Kupat atau ketupat adalah makanan tradisional dari Indonesia yang terbuat dari beras, kemudian dibungkus dengan anyaman janur. Ayo, ada kupat, ada lepet. Udah kayak mau lebaran yo. Ya memang bentar lagi juga kan lebaran. Selain di acara lebaran, kupat dan lepet biasanya ada di beberapa acara tradisi, terutama di lingkungan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai luhur dari para leluhur. Pada tradisi ngelampet ini, selain menggunakan lepet, ini juga menggunakan ketupat. Hampir seperti lebaran ya, Bu, ya? Nah, ini untuk proses masaknya butuh berjam-jam. Ini, Bu, masukin, Bu. Oh iya, selain kupat dan lepet, ada juga urap yang harus kita persiapkan. Urap ini akan kita gunakan untuk membuat nasi bucu. Nasi bucu adalah salah satu varian tumpeng yang lebih dikenal di sekitar Wonosobo. Lokasinya yang sangat berdekatan, ya ndak heran kalau kebudayaan saling mempengaruhi yo. Walaupun sama-sama berbentuk kerucut, nasi bucu biasanya sudah ada sayur ataupun lauk di dalamnya. Kalau nasi bucu di Desa Bendosari ini, isinya ya urapannya kita masak ini. Untuk tradisi ngelampet yang akan kita lakukan, nasi bucu yang dibutuhkan tidak tanggung-tanggung yo, harus 7. Oke. Nah, setelah nasi bucu dicetak dalam ceting, selanjutnya dibungkus dengan belarak atau daun kelapa yang sudah tua, agar mudah saat membawanya. Sekarang, saatnya melakukan upacara tradisi ngelampet. Tradisi ngelampet kali ini bertepatan dilakukan sebelum bulan Ramadan. Dilakukan dengan sederhana saja yo, dan hanya dihadiri oleh warga dusun sini saja. Itu juga hanya perwakilan. Lah wong masih masa pandemi begini, kalau tahun-tahun sebelumnya sih jelas lebih meriah. Jadi masyarakat daerah sini sudah terbiasa untuk melakukan tradisi ngelampet. Nah, ngelampet sendiri itu dalam busu untuk rasa bersyukur karena masyarakat daerah sudah diberikan mata air yang berlimpah ya, Pak, ya. Betul. Dan dimanfaatkan untuk irigasi. Air yang melimpah inilah yang menghidupi denyut nadi masyarakat. Makanya, biasanya tradisi ngelampet ini dilakukan sebelum masa tanam padi dimulai, dengan harapan agar keberadaan air tetap melimpah, jadi bisa mencukupi untuk pengairan sawah. Oh iya, sambil berjalan dari dusun ke tempat dilaksanakannya tradisi ngelampet, biasanya tokoh desa meninggalkan procot di sekitar pertemuan dua irigasi. Nah, jadi procot ini biasa ditaruh di beberapa titik. Salah satunya di sini apa ya? Iya. Nah, tujuannya untuk diberikan kepada masyarakat yang mengolah irigasi ini. Betul. Procot adalah bungkusan dari daun pisang yang berisi nasi lengkap dengan lauknya. Kalau zaman dulu, procot yang ditinggalkan di sekitar aliran air diperuntukkan sebagai sesaji.
Kalau sekarang sih lebih untuk orang yang membersihkan aliran irigasi ya. Hitung-hitung berbagi rezeki. Acara ngelampet ini dilakukan di dekat pertemuan dua irigasi utama yang ada di desa ini. Biasanya, tradisi ini dimulai dengan ritual penyembelihan 7 ekor ayam. Ayam yang pertama dipotong harus berwarna putih ya. Sedangkan ayam kedua dan seterusnya bebas, mau apa aja. Yang penting masih ayam kampung. Ini adalah salah satu rangkaian dari tradisi ngelampet, yaitu melakukan penyembelihan ayam di aliran sungai. Dan nanti ayamnya langsung dihanyutkan. Ayam langsung disembeli di aliran air irigasi, bertujuan agar darahnya menyebar ke seluruh persawahan. Dengan harapan tanamannya ikut kecipratan berkahnya. Tenang, di ujung sana ada yang bakal nangkap ayamnya lagi kok. Karena ayam yang dihanyutkan ini hanya sebagai simbolis persembahan saja. Setelahnya juga bisa ikut kita masak kok ayamnya. Nah, ini ayam yang udah ditangkap tadi langsung dibakar di lokasi. Dan uniknya, bulunya ini nggak dicabut, tapi langsung ikut dibakar ya Pak ya? Iya. Soalnya, kalau dibakar begini, bulunya akan hilang dengan sendirinya yo. Tuh, langsung hangus. Beda cerita, kalau ayamnya mau dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Kalau begitu ya jelas, perlu dicabuti dulu bulunya.